Apa sih perbedaan instalasi karantina hewan dan tempat lain? Jadi, instalasi karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK. Sedangkan tempat lain adalah fasilitas selain instalasi karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan lahan dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina, pengawasan, dan atau pengendalian serta ketelusuran. Instalasi karantina untuk media pembawa HPHK terdiri atas instalasi karantina hewan, instalasi karantina hewan pasca masuk, dan instalasi karantina hewan pengamanan maksimal. Tempat lain untuk media pembawa HPHK terdiri atas tempat lain untuk hewan, tempat lain untuk produk hewan, dan tempat lain untuk media pembawa lain. Pengajuan IKH dapat dilakukan apabila berbadan hukum, sedangkan tempat lain dapat dilakukan oleh perseorangan dan korporasi. Persyaratan administrasi penetapan instalasi karantina hewan dan tempat lain adalah sebagai berikut. Perbedaan dari ketiga persyaratan tersebut adalah pada IKH harus memiliki pengesahan akta pendirian badan hukum dari kementerian dan nomor induk berusaha. Kemudian, pada penetapan tempat lain untuk korporasi adalah akta pendirian perusahaan dan nomor induk berusaha. Dan pada penetapan tempat lain untuk perseorangan adalah memiliki kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak. Pada persyaratan teknis selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2015. Permohonan instalasi karantina hewan masih menggunakan sistem API-KH di alamat apikh.karantina.pertanian.go.id. Untuk tempat lain, permohonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi disampaikan melalui email layanan karantinahewan@gmail.com. Pada tahap registrasi, yang pertama, pengguna jasa harus masuk ke website API-KH. Klik registrasi, isi jenis registrasi, nomor KTP, nama perusahaan atau nama lengkap perseorangan, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor fax, email, upload surat kuasa perusahaan. Di dalamnya sudah ada contohnya. Kemudian logo perusahaan, nama PIC, nomor telepon PIC, nomor NPWP, dan upload scan KTP asli. Apabila sudah lengkap, klik registrasi. Kemudian, Anda akan mendapatkan nomor registrasi perusahaan. Cek email untuk mendapatkan username dan password, atau mendapatkan penolakan apabila file yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Pengguna jasa dapat masuk menggunakan username dan password yang telah dikirim di email. Klik menu profile, kemudian pengguna jasa dapat mengganti password. Yang pertama adalah login ke API-KH menggunakan username dan password yang telah didapat di email. Kemudian klik permohonan instalasi dan klik menu baru. Terdapat form pencarian, yaitu tools untuk mencari permohonan yang pernah diajukan sebelumnya. Kemudian klik tambah. Setelah klik tambah, akan muncul tampilan header. Di sini berisi tipe permohonan, media pembawa, klasifikasi media pembawa, jenis media pembawa, kemudian identitas perusahaan yang sudah otomatis terisi berdasarkan profil yang telah diisi. Tampilan header instalasi karantina hewan berisi jenis lalu lintas, alamat IKH, nomor telepon IKH, nomor fax IKH, nama pemilik IKH, nama penanggung jawab, status kepemilikan, nomor telepon penanggung jawab, nomor KTP penanggung jawab, dengan mengunggah KTP, kemudian luas lokasi, luas cold storage atau kandang IKH, kapasitas IKH, layout IKH. Kemudian download form surat pernyataan, isi, dan scan, lalu unggah di halaman unggah dokumen. Apabila status instalasi karantina hewan sewa, persiapkan scan dokumen asli perjanjian sewa menyewa dalam format PDF. Lanjutkan klik dokumen sistem manajemen mutu. Di dalamnya, pemohon harus mengisi panduan atau pedoman kerja, dokumen prosedur, dokumen instruksi kerja, dokumen formulir, pengendalian dokumen. Apabila tidak ada, maka bisa dikosongkan. Kemudian klik aspek tanggung jawab manajemen. Di dalamnya dapat diisi struktur organisasi IKH, kebijakan dan sasaran mutu, tinjauan manajemen, audit internal, komunikasi internal, tata alur kegiatan, dan apabila tidak ada, dapat dikosongkan. Kemudian klik sumber daya manusia. Pemohon harus mengisi jumlah dan status dari dokter hewan penanggung jawab kesehatan, tenaga paramedik, tenaga administrasi, tenaga keamanan, tenaga kandang, penanggung jawab sistem mutu. Pemohon juga harus mengisi komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu dari SD sampai pasca sarjana atau yang lainnya.
Klik sarana dan prasarana. Pemohon dapat mengunduh form isian sarana dan prasarana dalam format Excel yang telah disediakan. Kemudian, pemohon dapat mengisi dan mengunggah kembali dalam bentuk PDF dengan klik tombol unggah pada halaman utama. Klik simpan untuk menyimpan data, kemudian akan muncul nomor permohonan perusahaan. Klik menu baru dan cari nomor permohonan yang telah didapatkan di halaman. Klik centang nomor permohonan, kemudian unggah dokumen. Unggah dokumen yang telah disiap, kemudian klik simpan. Apabila sudah diunggah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik kirim untuk mengirim data yang telah diunggah. Status akan berubah menjadi diterima, berarti permohonan sudah diterima pusat. Status permohonan akan terus berubah sesuai dengan proses yang berjalan. Status dapat berubah menjadi proses verifikasi, yaitu sedang dalam proses verifikasi kebenaran, keabsahan, dan kelengkapan dokumen. Telah diverifikasi, yaitu telah selesai proses verifikasi, menunggu disposisikan ke UPT atau ditolak. Ditolak. Apabila ditolak, alasan secara rinci dijelaskan di email. ST Studi Kelayakan berarti sudah dikirim ke UPT untuk dilakukan penilaian kelayakan. Informasi tersebut akan dikirimkan melalui email. Keterangan surat tugas diterbitkan, yaitu dalam proses penilaian kelayakan calon IKH oleh petugas fungsional. Keterangan penilaian kelayakan, yaitu proses penyusunan laporan hasil penilaian kelayakan lapangan. Keterangan rekomendasi KAUPT, yaitu Kepala UPT sudah memberikan rekomendasi dan dikirim ke pusat. Keterangan permohonan analisis, berarti permohonan sedang dianalisis oleh pusat. Keterangan rekomendasi Kapus, memiliki arti permohonan dalam tahap mendapatkan rekomendasi Kepala Pusat. Penetapan Kabarantin, memiliki arti permohonan dalam tahap penetapan kepala badan. Kemudian, prakeputusan memiliki arti permohonan sudah disetujui dalam proses penomoran surat keputusan. Permohonan yang sudah ditetapkan menjadi SK akan berpindah ke menu keputusan. Klik centang permohonan instalasi baru, kemudian print SK. Oke, sekian edukasi dari kami. Untuk sumber bacaan dapat merujuk pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 serta Permentan Nomor 70 Tahun 2015. Selain itu, tersedia pula QR Code yang dapat diunduh untuk checklist digital guna membantu calon pengguna jasa dalam memenuhi persyaratan penetapan instalasi karantina hewan dan tempat lain.